Ketika kita mempelajari pasar, pertama sebenarnya kita mempelajari dulu terlebih dahulu itu adalah pasar yang diimpikan oleh para ekonom, yaitu pasar persaingan sempurna, ya di mana kondisinya itu adalah kondisi yang paling ideal. Apa saja asumsi dalam pasar persaingan sempurna? Sederhananya adalah terdapat banyak penjual dan pembeli, lalu produknya homogen, informasinya sempurna, dan lain sebagainya. Dan ini adalah pasar yang paling ideal, di mana kesejahteraan itu maksimum. Sedangkan lawan dari pasar persaingan sempurna itu adalah imperfect competition market. Oke, okay? Jika kita bagi ke dalam sebuah ekstrim di mana PCM ini adalah kondisi yang paling ideal, maka ekstrim di paling kiri itu adalah ekstrim monopoli, di mana hanya terdapat satu pemain. Itu berarti satu pasar itu pasar adalah perusahaan ya di monopoli. Nah, di tengah-tengah ada oligopoli, lalu ada monopolistik seperti itu. Oke. Okay? Nah, mengapa saya ingin membahas ini terlebih dahulu sebelum kita mempelajari general equilibrium? Karena pada dasarnya kita perlu memahami apa perbedaan antara pasar persaingan sempurna dengan persaingan tidak sempurna secara singkat. Seperti itu. Nah, tetapi saya akan membahas dari sudut pandang harga, kuantitas, dan profit secara singkat. Oke. Okay? Nah, misalnya kita tahu bahwa fungsi permintaan di pasar itu adalah 100 min P. Nah, lalu industri ini sudah beroperasi di jangka panjang, sehingga fungsi cost-nya itu ceritanya constant cost, yaitu sebesar 5. Oke, nah di pasar persaingan sempurna, kita tahu bahwa uh, produsen itu berperan sebagai price taker, sehingga dia menetapkan harga sama dengan marginal cost, seperti itu. Oke, nah ketika dia menetapkan harga sama dengan marginal cost, itu berarti karena maksimum profit juga tercapai saat MR sama dengan MC, berarti pada persaingan sempurna, tercapailah kondisi P sama dengan MR sama dengan MC. Nah, berarti kalau kita ingin tahu ya, ini adalah fungsi permintaan, lalu ini adalah fungsi biaya konstan di jangka panjang untuk sebuah pasar. Apa yang terjadi kalau ini adalah pasar persaingan sempurna? Jika ini adalah pasar persaingan sempurna, maka kita bisa tahu kan P sama dengan MC. Oke, berarti pertama-tama kita inverse dulu fungsi market demand-nya menjadi 100 min Q, lalu kita bikin MC-nya sama dengan 5. Maka kita akan mendapat nilai Q-nya itu sebesar 95, seperti itu. Sedangkan P-nya itu sama dengan MC-nya sebesar 5. Nah, nanti kalau kalian cari profit, profit itu kan sederhananya adalah P dikurang AC dikali Q ya. Nanti kalian akan dapat hasil profitnya itu sama dengan 0. Nah, ini juga membuktikan waktu kalian mempelajari pasar persaingan sempurna, di mana di jangka panjang, keseimbangan itu tercapai ketika SRMC sama dengan SRAC sama dengan LRMC sama dengan LRAC. Nah, karena MC sama dengan AC dan di mana harga itu juga sama dengan marginal cost, maka karena rumus profit P kurang AC berarti P dan AC itu sama. Dan ini mengacu pada apa? Keseimbangan sebuah pasar persaingan sempurna di jangka panjang. Oke. Okay? Nah, tetap jadi ini membuktikan bahwa di persaingan sempurna ya, di jangka panjang akan mendapatkan zero economic profit dan kita bisa lihat harganya 5, Q-nya 95. Nah, coba kita bandingkan hasilnya kalau dia adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, contohnya kita ambil yang paling ekstrim yaitu monopoli. Nah, kalau monopoli dia tidak menetapkan harga sama dengan marginal cost. Sehingga marginal revenue itu sama dengan marginal cost untuk mencari maksimisasi profit. Dan kita tahu fungsi harganya tidak konstan. Kalau di persaingan sempurna, harga itu sifatnya konstan ya. Jadi misalnya ini ada demand, ada supply, maka pada saat kondisi equilibrium ini harganya, ini kuantitasnya. Nah, tapi di persaingan tidak sempurna atau monopoli, dia tidak menggunakan harga konstan. Ya, jadi uh, pertama-tama inverse demand-nya kita tahu 100 min Q ya. Nah, 100 min Q ini kita ubah ke marginal revenue. Nah, teman-teman harus review lagi ya. Harus tahu kenapa 100 min Q ini bisa saya ubah menjadi 100 min 2 Q. Seperti itu. Oke. Nah, bikin 100 min 2 Q sama dengan 5, nanti teman-teman akan dapat nilai Q itu sebesar 47,5, sedangkan nilai P-nya itu sama dengan kita tinggal masukin uh, ke sini nanti dapat 52,5. Nah, nanti teman-teman bisa cari profitnya. Profitnya itu adalah 52,5 kan P dikurang AC dikali Q ya. Hasilnya adalah sekitar 2000-an ya. Pokoknya 47,5 kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat apa? Ternyata di monopoli
harga itu lebih tinggi daripada di PCM. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau pasar persaingan sempurna, harga itu cenderung lebih rendah karena dia beroperasi di equilibrium. Ya, dia sebagai price taker, tidak seperti persaingan tidak sempurna. Jadi nanti kalau saat teman-teman mempelajari pasar oligopoli, monopolistik, pasti harganya di antara 5 sampai 52,5. Kalau dia itu seperti biasa ya, tidak ada hal-hal tertentu, kecuali ada diskriminasi harga dan sebagainya. Dan key-nya bisa kita lihat di pasar monopoli, key itu lebih kecil. Ya, disinilah terletak hilangnya kesejahteraan yang dirasakan di pasar persaingan sempurna. Dan dia juga mendapatkan profit lebih tinggi. Oke, nah nanti ketika kalian mempelajari general equilibrium, pada dasarnya kalian akan mempelajari bagaimana sebuah pasar persaingan sempurna itu mencapai keseimbangan kalau dia komoditasnya lebih dari satu barang. Dan di pasar monopoli, kita tidak hanya mempelajari bagaimana mencari profit monopoli, tapi kita akan mempelajari monopoli secara luas, termasuk perbedaan diskriminasi harga antara first degree, third degree, dan second degree. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.